Kalau kita masih meragukan akan nilai Pi itu apakah dari kontribusi nilai atau juga dari bursa yang ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau masih berpikir Pi di bursa dan Pi dari kontribusi memiliki nilai yang ganda, maka tentu jawabannya tidak, nilai akan sama. Karena saya tadi sedikit mendengar dari Ibu Noni yang memang akarnya menjadi visi core team itu adalah ini bersifat universal. Artinya umum dan bisa juga lokalan, bahkan juga bisa mendunia atau bersifat global gitu. Nah, itu artinya suatu langkah yang memang diharapkan para pioner dan ekosistem terus bertumbuh gitu. Kemudian sampai dengan bagaimana duta, ambasador, duta besar GCP ini memperjuangkan nilai gitu, yang sampai saat ini tidak pernah surut, dan bahkan bahwa di blockchain sudah terrecord data transaksi yang memang nyata dengan 314159. Hanya saja bagaimana ukuran stabilisnya. Kalau yang kedua tadi diterangkan sama Ibu Noni, untuk stabilitas ini maka memang membutuhkan waktu yang tepat, yang kira-kira nanti dikaitkan dengan likuiditas atau mempunyai kemampuan daripada Pi ini untuk bisa dalam hal bagaimana menguasai nilai dari keuangan ini yang sifatnya stabil, dan bukan sebaliknya solvabilitas atau likuiditas rendah. Tapi likuiditas yang ingin dicapai itu adalah likuiditas yang tertinggi agar mendapatkan kepercayaan dari semuanya, bahkan secara global. Jadi itulah misi yang memang di ujung ini harus memperjuangkan itu gitu. Jadi universal, stabilitas, dan juga likuiditas. Karena dengan likuiditas adalah akan mampu dia mengembalikan. Karena Pi ini tentu nanti akan mempunyai nilai ketika dirasakan cukup beredar itu setelah memang mempunyai uang fiat yang masuk, kemudian apple to apple balance dengan jumlah total Pi secara keseluruhan. Kan seperti itu kira-kira. Boleh dikoreksi nanti kalau saya mungkin salah gitu. Nah, kita tidak perlu meragukan nilai Pi karena ya saya juga banyak membaca artikel gitu kan, beberapa hal yang tentu menguatkan pengertian kita bahwa nilai Pi itu satu dan tidak pernah ganda. Seperti misalkan terkait dengan data pengguna titik akhir tersebut, ya tentu dapat diakses pengguna dengan header otoritas, yaitu bearer yang tentu akan mengetahui dari mana Anda mendapatkan Pi akan ditandai dengan sistem. Itulah canggihnya sistem yang sudah diterapkan. Dan baru-baru ini kita juga ada pembaruan fitur gitu kan semuanya. Nah, lalu kemudian Pi Network menggunakan teknologi pembayaran, yaitu data transfer object yang canggih, yang mengambil data secara sangat detail untuk mencegah penipuan terhadap pengguna. Lalu berikutnya adalah setiap bursa yang telah KYB. Nah, ini adalah pentingnya. Kalau kita KYC, know your customer, lalu kemudian para di bursa tentu aplikasinya itu adalah KYB atau aplikasi programming interface gitu. Artinya know your business, daripada bisnis yang memang tunduk dan taat pada core team. Jadi tidak akan main-main untuk terhubung dengan blockchain Pi Network. Sehingga sistem dapat mengetahui dari bursa mana Pi Anda berasal. Itulah mengapa core team ini melakukan KYB pada bursa.
karena hanya bursa yang disetujui, tentu untuk mendapatkan API dari CT, sehingga mereka dapat terhubung dengan blockchain pindah lewat bursa. Ini mematuhi aturan yang dibuat oleh core team. Nah itu. Tidak cukup di situ. Pi Pruti Badge, lencana untuk pi yang ditambang, yang terverifikasi. Ya, tentu semua pi yang kita tambang dan dari kontribusi lain pada waktunya jaringan terbuka global akan mendapatkan lencana khusus dari core team. Itu sebagai hadiah atas kesetiaan, dedikasi, dan kesabaran semua pioner sejati. Nah, jadi tidak akan ada ragu lagi dengan sistem yang kita sudah diberikan, dan core team terus-menerus mengupgrade gitu kan, sampai kemudian betul-betul settle dengan keamanan yang tinggi dan terlindungi semua pioner dan juga semua para pedagang. Kemudian pi di bursa adalah legal dan resmi untuk transaksi, tetapi tidak memenuhi atribut mata uang. Nah, jadi saya dengan pemahaman yang sudah diberikan oleh duta-duta, ambasador, GCP, dan tentu ini tidak ada hanya kesetiaan kita yang menjadikan kita untuk bertekad bahwa kitalah akan pioner sejati yang akan meraih kemenangan di ujung nanti. Kalau dari semua pesaing atau pebisnis, tentu kita paham bahwa mereka ingin menjatuhkan salah satu di antara kompetitor yang ada dengan cara-cara yang cukup membuat mental kita artinya surut down gitu ke belakang. Tapi kita sudah sejauh ini melangkah, sudah hampir 7 tahun dan mendekati garis finish kemenangan, maka tentulah kita harus istiqomah dan tetap setia, menjadilah pioner sejati. Jadi semangat kita satu pi untuk semua, semua untuk satu pi. Semuanya adalah GCP 314159. Saya kira singkat ini mungkin nantilah kita tambah untuk diskusi, hanya sebatas pengertian saya. Boleh dikoreksi kalau salah, mungkin saya keliru, tapi itu saya dasarnya dengan analisa dari beberapa artikel saya baca. Terima kasih, selamat malam, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saprudin atas pembahasannya yang cukup gamblang ya.